Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Adrian Maulana dari kelas TI 22B2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai talak. Talak itu biasanya untuk seorang suami kepada istri. Jadi talak itu berasal dari kata atlaqo yutliqu itlaq, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Ulama Sayyid Sabiq juga mendefinisikan talak itu melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Jadi ketika si suami mengatakan talak, itu berarti sudah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Tapi talak itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya yaitu pengertian talak dalam istilah fikih adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu hukum dari talak. Talak itu hukumnya mubah atau boleh. Ulama Ibnu Abidin berpendapat bahwa talak adalah mubah dengan mengambil dalil dari Al-Quran dalam surat At-Talaq. Nah, jadi talak itu memang boleh, jadi sudah ada di dalam Al-Quran juga, sudah ada ketentuannya dalam surat At-Talaq ayat 1, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya, dan hitunglah waktu idah itu. Selanjutnya ada lafaz talak dalam Islam, yaitu yang pertama ada lafaz yang diucapkan secara jelas atau terang-terangan, ada juga yang diucapkan dengan kiasan atau sindiran mungkin. Untuk yang diucapkan secara jelas atau terang-terangan adalah yang bisa dipahami langsung makna talak tersebut saat diucapkan tanpa ada makna lain. Misalnya ucapan suami kepada istrinya, contohnya seperti aku ceraikan engkau atau aku akan menceraikanmu. Nah, itu merupakan lafaz yang diucapkan secara jelas atau terang-terangan. Talak yang diucapkan secara jelas atau terang-terangan. Selanjutnya itu lafaz yang diucapkan secara kiasan, yaitu lafaz itu terkandung makna talak dan arti lainnya. Bila kata kiasan diucapkan suami kepada istrinya, maka ada dua kemungkinan. Jika suami meniatkan menceraikan istrinya, maka talak telah jatuh. Dan bila ia tidak berniat, maka talak tidak berlaku. Ucapan talak kiasan itu contohnya seperti aku telah melepaskanmu. Jadi mengucapkannya itu dengan bercanda atau dengan sindiran. Contoh selanjutnya itu engkau telah dilepaskan, atau juga aku telah berpisah darimu. Nah, itu mungkin si suami itu mengucapkan dengan cara bercanda atau sindiran. Itu ada dua kemungkinan ya. Jika tidak berniat untuk menceraikan, maka itu tidak akan jatuh talak. Jika berniat, maka talaknya jatuh. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis talak berdasarkan jumlah talak. Yang pertama yaitu ada talak raj'i, ada talak ba'in. Talak raj'i yaitu talak yang dapat dirujuk kembali selama masa iddah tanpa akad baru. Adapun talak bain yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan akad baru.
Talak bain juga dibagi dua, yaitu ada talak bain sugro dan talak bain kubro. Yang talak bain sugro, jika talak dijatuhkan satu atau dua kali tetapi masa iddah telah selesai. Adapun talak bain kubro yaitu jika talak dijatuhkan tiga kali sehingga rujuk tidak diperbolehkan kecuali istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu tanpa rekayasa. Jadi talak bain sugro itu jika sudah dijatuhkan talak 1 sampai 2 kali, nah itu masih bisa kembali lagi selama masa iddahnya itu telah selesai. Adapun talak bain kubro, jika talak sudah dijatuhkan 3 kali maka tidak bisa dirujuk kembali atau tidak bisa kembali lagi, kecuali si istri itu harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu tanpa rekayasa. Yang terakhir yaitu hikmah talak dalam Islam. Adapun hikmah talak dalam Islam, yang pertama memberikan jalan keluar jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu melindungi hak masing-masing pihak baik istri maupun suami. Yang terakhir yaitu memberi waktu refleksi selama masa iddah untuk kemungkinan rujuk. Jadi memberikan jalan keluar yang dimaksud itu ketika suami istri terlalu banyak masalah dan rumah tangga itu sulit untuk dipertahankan, maka talak itu dibolehkan. Memberi waktu refleksi selama masa iddah, jadi ketika suami istri sedang berantem atau gimana gitu, jadi talak ini bisa menjadi hikmah atau jalan lain. Itu ketika sedang ada masalah maka break dulu lah istilahnya. Itu dalam masa iddah ini kita bisa merefleksikan diri. Nah, yang terakhir saya akan mengedukasi atau bertanya kepada masyarakat soal talak ini, bagaimana pendapat mereka dalam talak. Permisi Mas, saya ingin bertanya bagaimana pendapat Anda tentang talak? Talak. Talak itu hal yang seharusnya dihindari, tetapi bisa dilakukan jika memang dengan alasan yang jelas, seperti ketika rumah tangga tidak dapat dilanjutkan dan akan menimbulkan masalah hadrat bagi salah satu atau kedua belah pihak. Oh, baik Mas, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang disampaikan menurut pendapat masyarakat tadi, memang benar talak itu harus dihindari karena itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi talak itu memang boleh dilakukan jika memang terjadi madarat, dan talak itu harus sebaiknya menjadi jalan terakhir jika memang rumah tangga sudah tidak bisa berjalan dengan baik, sulit untuk dipersatukan kembali ya. Sebisa mungkin pasangan dianjurkan untuk mencari solusi yang bisa memperbaiki hubungan kedua belah pihak, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga itu menjadi lebih utama dan membawa keberkahan terutama bagi yang sudah mempunyai anak. Namun jika talak adalah satu-satunya yang terbaik, maka dalam Islam diperbolehkan, tetapi dengan alasan yang
alasan yang cukup kuat ya, untuk perceraian, nah maka itu diperbolehkan. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.